Halo semuanya, saya Fahmi. Di video kali ini saya mau share cara untuk membuat database pencarian sederhana yang menggunakan rumus VLOOKUP dan fitur data validation. Jadi kalau misalkan kalian punya data kayak gini ya, misalkan tabel database karyawan kayak gini, terus pengen bikin seperti database pencarian sederhana, jadi kalau nama karyawannya kalian ganti seperti ini, udah di daftarnya gitu ya, gak perlu kalian ketik lagi namanya misalkan di Santoso, maka langsung keluar jabatannya apa, departemennya apa, emailnya apa, alamatnya di mana. Kalau kita mau lihat yang lain, tinggal klik lagi, terus tarik misalnya, coba tanya langsung keluar departemennya apa, emailnya apa, alamatnya di mana. Saya akan kasih tahu caranya. Untuk pelatihan dari video ini ada di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau sambil latihan juga, silahkan di-download aja. Itu bebas mau dibeli berapapun. Kalau misalkan kalian lagi mepet, tulis aja nol gak apa-apa. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada satu tab lagi, file latihannya. Nah, kita akan belajar gimana caranya buat fitur pencarian database sederhana seperti tadi. Ini gampang banget. Yang pertama, di sini kalian bikin dulu ya bentuknya database pencarian sederhana yang mau kalian buat itu seperti apa. Di sini misalkan saya mau buat ketika saya menginput namanya, maka akan langsung memunculkan departemennya apa, departemen apa, emailnya apa, dan alamatnya di mana. Ini terserah kalian aja, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalau kalian mungkin maintain laporan stok, kalian bisa bikin database pencarian sederhana di mana kalau kalian masukin nama itemnya apa, bisa tahu stoknya tinggal berapa, warnanya apa, dan lain-lain. Itu menggunakan konsep yang sama seperti yang akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi di sini, misalkan contoh saya masukin dulu deh satu nama. Di Pratama. Seperti ini. Nah, saya pengen ketika memasukkan namanya, bisa langsung mengeluarkan jabatannya dan lain-lain. Caranya gimana? Di sini saya akan pakai VLOOKUP ya teman-teman. Jadi caranya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, untuk value-nya atau sel kuncinya akan mengacu ke nama karyawan. Titik koma, kemudian blok tabel di atasnya. Membloknya hanya dari kolom yang berisi sel kunci ya teman-teman. Kenapa? Karena VLOOKUP itu mewajibkan kolom yang berisi sel kunci harus ada di kolom yang paling kiri dari tabel referensi kalian, gitu ya. Nah, kalau udah jangan lupa tekan F4. Ini gunanya untuk mengunci tabelnya. Kalau udah muncul tanda tulis seperti ini, artinya tabel array atau tabel referensi kalian sudah terkunci. Lanjutkan titik koma. Sekarang VLOOKUP minta informasi dari kolom berapa dari tabel referensi yang ingin dimunculkan jika informasi dari sel kuncinya ketemu. Yaitu saya mau menampilkan jabatan. Maka kita hitung jabatannya ada pada kolom berapa gitu ya. 1, 2, berarti 2, titik koma, terus 0. 0 ini pengganti false. Tujuannya untuk memberikan hasil yang 100% akurat dengan yang mau saya cari. Jadi dia gak nyari nilai terdekatnya karena nanti bisa salah. Kalau udah, tutup kurung, enter. Nah, udah muncul nih ya. Jabatannya supervisor yang departemen, email, alamat juga lakukan seperti tadi. Sama dengan lookup, buka kurung, klik lagi sel kuncinya, di sini Andi Pratama, titik koma, blok lagi tabelnya seperti ini, jangan lupa tekan F4, titik koma. Sekarang saya mau menampilkan departemen. Departemen ada pada kolom ke 1, 2, 3, titik koma, 0 untuk menggantikan false atau 100% akurat, kemudian tutup kurung, enter. Nah, udah muncul nih ya departemennya, produksi. Untuk email dan alamat caranya juga sama kayak tadi. Nah, ini udah jadi sebenarnya database pencariannya. Cuma ada satu yang kurang dari contoh yang tadi saya tunjukin di awal video. Yaitu misalkan kalian nggak mau ngetik gitu ya. Kalau ini kan contoh kalian mau menampilkan data Dian Puspita misalnya. Harus diketik gitu ya. Misalkan salah ngetiknya kayak gini. Dian Puspitas. Yang muncul di baris bawahnya adalah NA atau error. Nah, ini salah satu kelemahan kalau harus ngetik manual. Makanya di sini saya mau menggunakan yang namanya data validation. Ini gunanya adalah untuk menampilkan daftar yang
bisa kalian pilih atau daftar pilihan yang biasanya disebut drop down list. Caranya gimana? Yang pertama klik dulu di sini kuncinya, nama karyawannya yang ingin kita berikan drop down list. Lalu ke tab data, kemudian klik data validation. Nah, seperti ini. Di bagian setting untuk bagian yang allow-nya, kalian mau meng-allow apa gitu ya. Maksudnya nanti drop down list-nya datang dari sumber yang mana gitu ya. Saya pilih yang gang list. Artinya nanti sumbernya berasal dari daftar pilihan yang nanti saya blok. Kemudian source-nya ini adalah list mana atau sel mana yang ingin kalian jadikan drop down list tersebut. Klik aja tanda panahnya. Kemudian teman-teman tinggal blok aja sel mana yang ingin dijadikan daftar pilihan, yaitu nama karyawan. Blok seperti ini, kalau udah klik enter. Oke. Nah, sekarang udah muncul nih tanda panahnya. Kalau diklik nanti akan memunculkan nama karyawan yang tadi saya blok. Pastikan teman-teman membloknya yang benar ya. Kalau ada yang kelewatan nanti nggak muncul. Nah, ini Andi Pratama. Dan yang paling bawah Fitriani Putri. Nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau nyari datanya, misalkan Dewi Lestari, tinggal klik aja di sini. Nah, langsung muncul ya. Dewi Lestari jabatannya apa dan lain-lain. Kemudian juga Fitriani Putri. Langsung muncul juga. Jadi gampang banget ya kan. Ini satu tips buat kalian kalau misalkan kalian punya data yang mirip-mirip seperti ini, bisa dibikin database pencarian sederhana dengan menggunakan tadi. Yang pertama rumus VLOOKUP, kemudian bisa diberikan data validation, sehingga bisa lebih memudahkan, nggak perlu ketik manual satu-satu, karena rawan salah juga. Kalau kalian ada masukan, pertanyaan atau mau bahas apa, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, gitu aja. Dari saya Fahmi, terima kasih semuanya.